sekarang ini kita masih berfokus sama hal ini dulu, satu-satu dulu nih gitu, karena kan stepnya juga baru maju lagi gitu, kita nggak mau gegabah dulu. Kak, sepertinya udah meninggalkan Indonesia. Sudah berapa lama nih Kak di Indonesia? Sekarang udah alhamdulillah semenjak udah nggak ada travel restrictions lagi, semenjak ke Indonesia sudah menjadi lebih mudah ya, udah nggak ada karantina gitu, masuk ke Singapura juga sudah tidak ada karantina, udah nggak sulit lagi gitu. Terus Aisyah juga udah mulai sekolah, jadi aku juga udah lebih bisa balik-balik ke Indonesia. Jadi sekarang sebenarnya hitungannya udah lebih mudah dan udah lebih sering buat aku untuk balik ke Indonesia gitu. Sebulan sekali mungkin aku bisa balik ke sini. Tapi di sini biasanya seminggu, 2 minggu sebalik ke sana. Nanti baru bulan depan baru balik lagi gitu. Sejak kapan nih di Indonesia sendiri? Kalau aku dari mulai hari Sabtu lalu, karena kan bulan ini dan bulan depan aku tuh lagi jalan tur Zumba. Jadi aku lagi keliling untuk mimpin kelas Zumba di beberapa event Zumba di beberapa kota di Indonesia. Jadi kemarin kita di Surabaya, hari Minggu ini di Bekasi. Jadi emang terus ada di Cianjur. Jadi karena lagi ada rangkaian itu, jadi lebih bisa bolak-balik lagi. Kakak sendiri mungkin gimana ditinggalin sama Kak Dina? Ya pasti dipakai wajar ya kalau misalnya, karena kan selama ini juga aku sama Aisyah juga di sana berdua-duaan terus, dan ya memang adanya cuma aku di sana. Jadi maksudnya orang tuanya dia cuma aku di sana gitu. Jadinya of course pasti tentunya dia pasti nangis kalau aku tinggal gitu. Dan kemarin biasanya tuh sampai benar-benar aku mau jalan, biasanya aku memilih pada saat dia masih sekolah, pada saat dia lagi sekolah aku memilih hari di saat dia sekolah. Jadi istilahnya itu dia terdistract gitu, nggak terlalu fokus banget menyadari bahwa aku tuh mau pergi ke Indonesia gitu. Tapi kali ini kebetulan dia lagi libur sekolah, jadi kemarin pas aku pulang dia dalam keadaan di rumah dan dia yang dada-dada sama aku. Biasanya aku yang nganterin dia dulu sekolah, jadi dia masuk sekolah dia kan terdistract tuh sama teman-teman sekolah segala macam. Paling enggak sekian jam tuh dia nggak terlalu aware bahwa aku tuh ada di pulang ke Indonesia. Kemarin nggak bisa, jadinya dia ya gitu nangis apa segala macam begitu. Tapi ya kasih pengertian, karena kan memang bukan pilihan ya buat aku untuk terus ada di Singapura tanpa bekerja, itu juga bukan pilihan. Dan aku sebenarnya di satu sisi pasti ada rasa sedih karena aku nggak kepingin dia itu. Jadi gini, aku berusaha untuk memberikan penjelasan kepada dia, penjelasan bahwa ibu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua harus bekerja, harus mencari nafkah. Itu adalah tanggung jawab dan tugasnya orang tua gitu. Tapi kan sebenarnya pemahaman seperti itu sebetulnya kepengennya aku nggak perlu mesti jelasin gitu ke dia. Maksudnya aku kepengennya, idealnya itu di kepala aku adalah aku tetap bisa bekerja tanpa harus jauh-jauh dari dia gitu kan sebenarnya. Kalau boleh milih, aku pasti kepengennya kayak gitu. Dan akhirnya itulah yang aku omongin sama dia gitu, karena aku nggak mau dia merasa bahwa ibu nih pergi ke Indonesia seneng, ibu nih pergi ke Indonesia jauh-jauh dari aku tuh seneng. Sudah gitu. Dan itu terus udah gitu perasaan dia itu, dia ngomong sama aku gitu bahwa ibu kayaknya ibu seneng sih ke Indonesia jauh-jauh dari aku gitu. Itu dia pernah keluar dari mulut dia gitu. Karena kenapa aku merasa, kenapa ya dia pernah merasa seperti itu? Mungkin karena setiap kali aku mau ke Indonesia aku berusaha untuk membuat itu seringan mungkin di depan dia. Sebenarnya kalau misalnya aku mau jujur, aku nangis. Setiap kali aku mau pulang ke Indonesia itu pasti buat aku, jujur nih, penuh air mata mbak. Tiap malam kalau udah H-7 nih mau pulang ke Indonesia nih, lagi nyari tiket apa segala macam, itu pasti tiap malam aku nangis. Dan aku berusaha untuk benar-benar tiap malam tuh
sayang-sayang dia, deket-deket dia, bobonya tuh bener-bener kayak pelukan sama dia, bener-bener elus-elus dia, doain dia setiap malam gitu, setiap pagi. Aku pokoknya tidak mau ini ya, spend time sama dia waktu sebanyak mungkin, karena aku tahu nih aku bakal di Indonesia 1 minggu, 2 minggu gitu. Dan mungkin karena dia merasa aku sesantai itu gitu, maksudnya di hari-hari biasa kan aku nggak mau terus membrot up dong, nggak mau terus kayak aku mau pulang ya ke Indonesia ya, aku sedih deh, karena aku nggak mau memberikan atmosfer itu ke dia kan. Aku kepengennya dia nggak usah mikir terlalu berat apa-apa gitu. Jadi karena dia merasa aku tuh hari-harinya tetap berusaha bercanda sama dia, tetap berusaha untuk ngomong dengan normal sama dia, akhirnya dia jadi merasa mungkin kok kayaknya ibu seneng-seneng aja gitu ke Indonesia. Akhirnya kemarin ini Pak yang aku pulang sekarang, aku ngomong sama dia, lu percaya ya, aku bilang tidak ada tempat di dunia ini yang aku kepengen, yang paling menyenangkan buatku daripada di samping kamu. Aku bilang kalau aku boleh memilih, aku bilang aku kepengennya aku tetap bisa ada di sini di sebelah kamu 24 jam, tapi aku juga bisa tetap memprovide dalam arti kata ya aku tetap bisa dapat nafkah, aku bisa tetap melakukan tugasku sebagai seorang orang tua, tetap bisa cari nafkah, tetap bisa bekerja gitu. Tapi kan nggak begitu gitu ininya tidak seperti itu berjalannya gitu. Dan dia ngomongnya, ibu ini dong cari dong sini pekerjaan aja di sini. Jadi ibu nggak usah pulang-pulang di Indonesia. Ya dia belum aware, dia belum mengerti bahwa tidak seperti itu berjalannya, tidak seperti itu sistemnya gitu. Berarti apa nggak ada rencana untuk ke Jakarta aja gitu, bagi Jakarta lagi, tinggal di Jakarta, ngajak anak Aisyah? Mas saat ini kan Aisyah sudah sekolah ya di sana gitu. Jadi dia pun lagi baru mengawali proses di mana dia mulai sesuatu hal yang baru, yang sangat amat baru buat dia. Ya, selama 3 tahun kita di sana, 3 tahun pertama kita itu di sana, kita betul-betul di dalam menjalani satu hal yang daily rutinitas sehari-hari yang itu saja. Gitu, dia tidak bisa bersosialisasi, nggak bisa bersekolah, dia hanya pergi ke rumah sakit. Jadi hidup kita waktu itu hanya rumah sakit, sekali-sekali ke supermarket gitu, tapi that's it. Nggak ke mall, nggak kemana. Dan sekarang tiba-tiba dia bisa bersosialisasi, bisa berteman, ke sekolah, bisa main di luar, di udara luar ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu ada suatu hal yang kita syukuri banget. Tapi kan ini juga proses gitu, proses belajar buat dia dan buat aku, dan bukan hanya proses belajar secara fisik ya, secara fisik di mana dia menyesuaikan lagi. Dari dulunya dia tidak terpapar dengan apa-apa, tiba-tiba sekarang dia berinteraksi dengan alam luar, bisa bermain dengan anak-anak lain, mungkin lepas masker di area publik gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Jadi bukan hanya secara fisik tapi secara mental dia juga tiba-tiba sekarang ini harus belajar untuk berinteraksi dengan anak lain, berinteraksi dengan sekolah, beradaptasi dengan yang namanya sistem bersekolah. Dan itu juga belajar, proses buat aku gitu. Aku untuk mengetahui bahwa belajar, bahwa menerima kenyataan bahwa oke, ini sekarang anak gua nggak bisa gua kekepin terus nih gitu. Sekarang ini anak gue sudah harus keluar, harus belajar. Itu juga gak mudah buat aku. Jadi proses ini, dan di samping itu juga Aisyah juga masih rutin cek, masih ada beberapa hal-hal yang masih dia harus dimonitor sama dokternya gitu. Dan itu membuat aku dengan segala pertimbangannya pertama juga keadaan pandemi, walaupun sudah menjadi endemi tapi masih ada di Indonesia, di seluruh dunia ya. Jadi buat aku penerbangan dari Indonesia ke Singapura, karena Aisyah masih tetap ada kontrol segala macam, itu juga beresiko buat kami, buat dia ya. Jadi lebih efektif, lebih efisien dia stay dulu di sana, biar benar-benar biar benar-benar give time dulu, kasih waktu sembari dia juga beradaptasi dengan semua hal yang baru yang sekarang ini kita jalani. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.